sekarang kita akan membahas tentang evolusi. Nah, sebelum membahas tentang apa itu evolusi atau bagaimana itu evolusi, yang sering kita dengar itu adalah teori tentang Darwin ya, bahwa teori Darwin maksudnya di mana katanya manusia itu berasal dari kera. Nah, apakah betul seperti itu? Mungkin akan kita bahas tentang evolusi ini dan kita akan menemukan jawabannya. Nah, di sini sebelum kita masuk ke evolusinya itu sendiri, kita bahas dulu tentang teori asal-usul kehidupan. Nah, teori asal-usul kehidupan ini terdiri atas 3 jenis ya. Yang pertama teori spesial kreasi. Maksudnya apa? Ini di sini dikatakan teori spesial kreasi itu bahwa penciptaan makhluk hidup itu terjadi secara serempak oleh kekuatan supranatural. Jadi ini makhluk hidup terjadi atau terbentuk secara serempak oleh kekuatan supranatural. Nah, yang berikutnya adalah teori klasik. Nah, teori klasiknya terdiri atas 2 ya. Yang pertama ialah teori abiogenesis. Apa itu abiogenesis? Artinya tidak, bio hidup, genesis pembentukan. Jadi, artinya makhluk hidup itu atau pembentukan makhluk hidup itu berasal dari benda mati atau dari makhluk tak hidup. Siapa tokohnya? Tokoh yang paling terkenal adalah Aristoteles. Dia itu menemukan, katanya setelah pada musim hujan, banyak muncul kodok atau katak dari lumpur. Nah, dia berpikir bahwa katak atau kodok itu berasal dari lumpur. Katak itu makhluk hidup dan lumpur itu benda mati. Maka dia menyebutkan bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda mati. Nah, lama teori abiogenesis ini bertahan, lalu setelah beratus tahun kemudian ada orang-orang itu pada mulai tidak percaya dengan teori abiogenesis. Mereka bertanya-tanya apakah betul bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda mati atau benda tak hidup. Nah, maka di sini muncullah suatu tokoh penggagasnya. Yang pertama ialah Francisco Redi. Nah, Francisco Redi ini mematahkan teori abiogenesis yang telah bertahan selama ratusan tahun. Francisco Redi percobaannya dilanjutkan oleh Lazzaro Spallanzani dan terakhir oleh Louis Pasteur. Nanti kita bahas satu-satu bagaimana proses atau percobaan yang mereka lakukan. Yang berikutnya adalah teori modern. Teori modern ini juga dikemukakan oleh 3 orang. Yang pertama ialah Alexander Oparin. Alexander Oparin ini berpendapat bahwa senyawa organik itu berasal dari senyawa anorganik dengan bantuan sinar kosmis dan makhluk hidup pertama itu muncul di laut. Dan Alexander Oparin ini kita kenal sebagai atau teorinya dikenal dengan sebutan subprimordial. Artinya apa tadi? Makhluk hidup itu berasal pertama kali ada di laut ya. Nah, yang berikutnya adalah Harold Urey. Nah, dia berpendapat bahwa senyawa organik itu berasal dari senyawa anorganik dengan bantuan halilintar. Jadi makhluk hidup atau senyawa organik berasal dari anorganik dengan apa tadi? Dengan bantuan halilintar. Nah, muridnya Harold Urey yang berikutnya adalah Stanley Miller. Dia membuktikan percobaan dari Harold Urey. Kalau Harold Urey ini terjadinya katanya di alam dengan bantuan halilintar, maka Stanley Miller ini dia mencoba melakukan percobaan di dalam lab dengan menggabungkan CH3 ditambah dengan amonia dan ditambah juga dengan H2, hidrogen, dan air ya, H2O. Dia menggabungkan nih gas metan, amonia, hidrogen, ditambah air,
digabungkan. Bagaimana cara penggabungannya? Dia mengikuti cara gurunya, hal urai dengan halilintar, maka buatannya itu dalam lab ditambahkan arus listrik. Nah, dia membuktikan bahwa senyawa penyusun makhluk hidup itu terbentuk dari senyawa anorganik. Nah, sekarang kita bahas satu-satu bagaimana percobaan Francisco Redi. Francisco Redi ini menggunakan 3 tabung, tabung A, B, dan C. Perbedaannya kita lihat kalau toples A ini sama-sama di baik tabung atau toples A, B, dan C diberikan kerat daging ya. Nah, bedanya tabung A itu atau toples A itu ditutup rapat. Tabung B, toples B ditutup kain kasa, kain tapi bolong-bolong ya. Dan tabung C atau toples C dibiarkan terbuka. Setelah didiamkan selama beberapa hari, nah maka di sini tabung A itu tetap bersih. Tabung B ada lalat yang hinggap dan tabung C banyak sekali lalat yang hinggap. Dan setelah diteliti lagi, ternyata pada tabung A atau yang tertutup rapat tidak ada atau tidak ditemukannya bilatung sama sekali. Artinya bersih ya. Nah, yang tabung B atau pada daging ada, yang tabung C apalagi dia itu banyak ditemukan belatung. Apa kesimpulannya? Kalau ini yaitu tidak ada belatung, ini ada, maka dari mana belatung itu berasal? Maka belatung itu berasal dari telur lalat yang hinggap ya. Apa buktinya? Buktinya di tabung A itu tidak ada lalat yang hinggap, maka dia itu tidak ada telur yang akan menetas menjadi belatung. Sedangkan di tabung B dan tabung C ada, maka dia berpendapat bahwa makhluk hidup itu bukan berasal dari benda mati, tetapi makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Percobaan Francisco Redi dilanjutkan oleh Lazzaro Spallanzani ya. Ini yang kalau misalkan tadi Francisco Redi menggunakan keratan daging, Spallanzani dia menggunakan cara yang berbeda, yaitu menggunakan air kaldu. Dia menggunakan 2 tabung kaldu. Tabung pertama ini sama-sama dipanaskan, tapi yang tabung A itu tidak ditutup ya, dibiarkan terbuka. Sedangkan tabung B dia itu ditutup. Nah, di sini dibiarkan beberapa hari, tabung A itu atau ada airnya itu menjadi keruh, artinya dia itu ada mikroorganisme. Sedangkan yang tabung B dibiarkan ditutup rapat, dia tidak ditemukan mikroorganisme. Nah, di sini yang ditutup rapat juga karena dia tidak terus dipanaskan, maka setelah beberapa hari tutupnya dibuka akan tumbuh mikroorganisme. Artinya apa? Ketika air kaldunya tidak dipanaskan dan udara masuk, maka di sini juga muncul mikroorganisme. Kesimpulannya bahwa mikroorganisme makhluk hidup itu berasal dari mana? Dari udara luar ya. Atau mikroorganisme dari udara luar masuk ke dalam air kaldu. Nah, sehingga dia juga berkesimpulan bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Yang terakhir adalah percobaan Louis Pasteur. Percobaan Louis Pasteur ini dia itu menyempurnakan percobaan ketiga temannya. Dia menggunakan tabung leher angsa ya. Jadi Louis Pasteur ini terkenal dengan percobaan tabung leher angsa. Di sini ada air kaldu dipanaskan, ini leher angsanya ya, tabung leher angsa. Hasilnya air kaldu itu tetap steril dan mikroorganisme itu terperangkap di sini ya, terperangkap pada uap air yang timbul dari hasil pemanasan. Tapi ketika labu itu digulingkan atau dimiringkan, air kaldunya itu mencapai leher angsa. Ternyata setelah dikembalikan lagi, air kaldunya keruh. Artinya apa? Di sini ada mikroorganisme. Nah, hasilnya apa kesimpulannya? Bahwa mikroorganisme yang ada pada tabung ini
berasal dari mikroorganisme pada air angsa yang terperangkap sebelumnya. Jadi bukan dari air kaldu tersebut ya. Nah, percobaan Louis Pasteur menyempurnakan percobaan kedua temannya yang lain dan dia memberikan atau menghasilkan slogan yang berbunyi Omne ovum ex vivo, omne vivum ex ovo, omne vivum ex vivo. Kita tulis ya, yang pertama adalah Omne ovum ex vivo. Artinya apa? Ovum itu telur, vivo itu makhluk hidup. Jadi artinya telur itu berasal dari makhluk hidup. Slogan yang kedua berbunyi Omne vivum ex ovo. Vivum itu makhluk hidup, ovo itu telur. Artinya jadi makhluk hidup itu berasal dari telur. Dan yang terakhir adalah Omne vivum ex vivo. Artinya vivum itu makhluk hidup, vivo itu makhluk hidup. Jadi artinya makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup sebelumnya.